Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dialami oleh wanita Parubaya. Dalam kasus ini membutuhkan waktu 2 bulan polisi untuk memecahkan teka-teki siapakah pelaku pembunuhan. Bagaimana kronologi lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenal dengan seorang wanita Parubaya bernama Evi Marlina Amaliawati berusia 53 tahun, warga asli Sabang, Aceh. Evi ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Teku Marwan dan telah memiliki 2 orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Teku Ahmad Ardiansa yang sudah menikah dan Cut Turmalia berusia 25 tahun yang masih berkuliah di daerah Banda Aceh. Di dalam akun sosial medianya, Marwan sang suami aktif di bidang jasa percetakan dan kursus komputer. Sementara Evi, dia merupakan seorang PNS dan juga berbisnis jualan pakaian. Bahkan dia pun memiliki karya sendiri, di mana motif pada bajunya diambil dari daun-daun alami yang membuatnya mendapatkan banyak prestasi serta penghargaan. Sedangkan Tengku Ahmad berbisnis di bidang perdagangan ikan hias. Sementara Cut yang masih fokus berkuliah agar lebih dekat dengan kampusnya, Cut pun menyewa sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Kaju, Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Di dalam rumah itu, Cut sudah menyewa rumah selama 3 tahun. Dalam 1 atau 2 minggu, orang tuanya pun selalu datang untuk menginap di rumah kontrakan menemani anaknya. Hingga pada tanggal 1 Januari 2024 siang harinya, seperti biasa, sang ibu pun datang berkunjung untuk menginap. Namun pada saat itu, Cut sedang pergi jalan bersama dengan sang pacar yang bernama Reza berusia 28 tahun. Lalu mereka pulang ke rumah sekitar pada jam 23.00. Lantaran sudah larut malam, Cut pun bergegas masuk ke dalam kamar untuk tidur. Sekitar pada jam 5 pagi, tiba-tiba Cut berteriak histeris ketika mendapati sang ibu sudah bersimbah darah di dalam kamarnya. Dia pun segera menelpon Reza lalu menceritakan kondisi sang ibu, dan Reza bergegas mendatangi rumah kontrakan dari kekasihnya itu. Saat Reza tiba di rumah kontrakan, Reza melihat Evi tergeletak di lantai dengan darah yang sudah menggenang. Selain itu, pada kasur terdapat bercak darah. Sementara Cut masih menangis melihat kondisi sang ibu. Reza langsung keluar mendatangi tetangga rumah dan melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Lalu laporan segera dilanjutkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang bersama dengan tim Inafis. Di lokasi kejadian itu, kondisi Evi ditemukan dalam posisi terlentang dan mengalami luka parah pada bagian kepalanya. Hasil olah TKP polisi ditemukan adanya sebuah batu yang tidak jauh dari tubuh korban. Pada batu itu terdapat noda darah yang diduga kuat batu tersebut alat yang digunakan oleh pelaku pembunuhan untuk membunuh korban. Dari kejadian ini, Cut yang merupakan satu-satunya orang yang berada di rumah pada saat kejadian itu langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di dalam pengakuannya Cut, pada saat itu jam 3 dini hari, tanggal 2 Januari 2024, Cut terbangun dan mendengar adanya suara jejak kaki seseorang yang masuk ke dalam rumah. Cut yang ketakutan segera menelpon Reza, namun Reza menyangka jika Cut ini hanya berhalusinasi saja. Dia pun meminta kepada Cut untuk kembali tidur. Namun tidak berselang lama, Cut melihat ada sosok jubah hitam menggunakan penutup muka berada di dalam rumahnya. Lalu sosok itu menghampiri dan membenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 3 kali hingga Cut jatuh pingsan. Setelah siuman, disitulah dia melihat sang ibu sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa. Dari keterangan yang didapat, ada dugaan jika korban ini merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Namun anehnya, jika ini adalah perampokan,
tidak ditemukan adanya barang berharga yang hilang. Sementara itu, pihak kepolisian melakukan olah TKP untuk mencari jejak pelaku kejahatan serta mengecek tanda-tanda kerusakan baik dari jendela ataupun pintu. Selain itu, ada 10 orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Guna mengecek kebenaran dari kesaksian saksi, polisi mencoba mencocokkan dengan hasil olah TKP. Ternyata dari 10 orang saksi, polisi menemukan adanya kejanggalan. Lantaran kesaksiannya tidak cocok dengan hasil olah TKP, yakni ditemukan fakta tidak ditemukan adanya pemaksaan masuk, baik dari jendela ataupun pintu. Semua ditemukan dalam kondisi normal dan tidak ada kerusakan. Kejanggalan kedua, tidak ada satupun barang berharga dari korban yang ikut hilang. Bahkan perhiasan yang digunakan oleh Evi masih berada pada tubuhnya. Kejanggalan ketiga, batu yang digunakan menjadi alat untuk membunuh. Diketahui merupakan batu biasa yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu rumah dan bukan benda dari luar rumah. Dugaan jika kasus ini bukanlah perampokan dikuatkan dengan kesaksian dari tetangga sekitaran yang tidak mendengar adanya suara keributan. Sementara dari hasil otopsi pihak rumah sakit, jika korban mengalami luka robek pada bagian kepalanya, memar di dahi, mata kiri, rahang, leher, dada, luka lecet pada lengan kiri, dan memar pada jarinya. Yang diduga korban dihantam menggunakan batu pada saat sedang tidur dengan cara membabi buta. Setelah proses otopsi itu selesai, tubuh Evi pun segera dikembalikan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Kasus ini pun mengharuskan polisi untuk bertindak hati-hati lantaran pada kasus ini minim petunjuk dan saksi. Bahkan harus berjalan 2 bulan lamanya polisi menyelidiki kasus ini. Seiring berjalannya penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya polisi mendapatkan adanya titik terang. Saat polisi mendapatkan keterangan dari Reza yang merupakan kekasih dari Cut, di mana Cut ini pernah bercerita jika dirinya merasa marah dan kecewa berat kepada korban ibu kandungnya. Sehingga kecurigaan polisi mengarah kepada anak korban. Selain itu ditemukan fakta jika hasil pemeriksaan dokter psikolog jika Cut ini memiliki kecenderungan memanipulasi keadaan dirinya untuk menghindari tanggung jawab, keras kepala, dan menunjukkan sikap impulsif atau bertindak tanpa rencana. Kesaksian dari Cut ini anak korban mulai dipertanyakan ketika dirinya mengaku telah dibenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 3 kali. Namun dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada kepala Cut. Dengan ditemukan beberapa bukti serta kejanggalan itu, pihak kepolisian memeriksa Cut secara intensif. Tepatnya pada tanggal 29 Februari 2024. Akhirnya, polisi pun menetapkan Cut sebagai pelaku pembunuhan dari Evi, ibu kandungnya. Pada hari pembunuhan itu, Cut mengaku melakukan aksinya hanya sendirian. Dia memukul bagian kepala sang ibu berkali-kali menggunakan batu pada saat ibunya sedang tidur. Setelah ibunya tidak bernyawa, lalu dia menelpon Reza untuk datang ke rumah dan berpura-pura menangis histeris, serta membuat cerita yang seolah-olah ada seseorang yang datang ke rumahnya. Motif dari Cut melakukan aksi tersebut didasari dari masalah keluarga, masalah internal antara ibu dan anak yang sudah lama. Pelaku mendapati rasa kecewa dengan perilaku dari sang ibu yang kurang menyenangkan, sehingga dia pun sakit hati. Cut merasa jika ibunya lebih menyayangi kakaknya, yaitu Teguh Ahmad Ardiansa. Hal itulah yang mendorong Cut nekat melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya. Setelah kasus ini terungkap, ternyata banyak orang yang merasa heran lantaran sosok dari pelaku Cut ini di lingkungan rumahnya memang terlihat agak lain, seperti menyimpan masalah, tidak bergaul, dan suka merokok vape. Dia berani terang-terangan menikmati vape di depan tetangga. Jika melihat dari postingan-postingan akun sosial media dari korban, terlihat korban ini
sangat menyayangi kedua anaknya. Namun, pendidikan yang diajarkan kepada Cut malah disalahartikan yang membuat pembunuhan ini harus terjadi. Pada saat ini, Cut Nurmalia masih ditahan oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, dia pun dikenakan pasal 338 KUHP, pembunuhan tidak berencana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sangat disayangkan, kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari orang tua disalahartikan. Kurangnya rasa bersyukur dan iri dalam diri pelaku membuatnya menjadi anak durhaka. Semoga dari kisah ini kita belajar agar jangan pernah menjadi durhaka kepada orang tua. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?